Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Mari kita bangun channel ini agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Bagi Anda yang telah subscribe dan menonton video ini, saya doakan semoga selalu dilancarkan usahanya oleh Allah dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Argiansyah Ibrahim, seorang pengusaha sukses dari Indonesia, tiba-tiba mendapati dirinya dalam situasi tak terduga. Saat melakukan perjalanan bersama putrinya, dompetnya yang penuh dengan uang hilang di sebuah komunitas kurang mampu. Namun, yang membuat semua orang terkejut adalah ketika seorang anak jalanan menemukan dompet tersebut dan mengembalikannya tanpa mengambil apapun. Hal yang lebih mengharukan bagi Argiansyah dan putrinya adalah permintaan tidak biasa yang diajukan oleh anak itu sebagai ungkapan terima kasih. Semuanya berawal ketika Argiansyah dan putrinya, Nafisa Ibrahim, sedang dalam perjalanan kembali dari kota pesisir Semarang dengan menggunakan kapal feri. Saat itulah Argiansyah menyadari bahwa dompetnya hilang dari saku celananya. Argiansyah bukan orang biasa. Kekayaannya sudah lama dikenal luas, dan ia sering menjadi Argiansyah sorotan majalah bisnis karena filantropinya. Sejak tahun 1990-an, Argiansyah telah berinvestasi dalam berbagai proyek komersial besar sambil tetap melakukan banyak kegiatan amal untuk membantu mereka yang membutuhkan, baik di Indonesia maupun di seluruh Asia Tenggara. Hari itu, Argiansyah sedang menikmati perjalanan bersama Nafisa yang baru saja berusia 18 tahun. Nafisa selalu bermimpi untuk lebih mengenal tanah airnya, dan saat mencapai usia dewasa, ia meminta ayahnya untuk merayakan ulang tahunnya dengan cara yang istimewa. Untuk memenuhi keinginan putrinya, Argiansyah merencanakan perjalanan seminggu, menjelajahi keindahan Indonesia. Dengan bantuan seorang teman yang mengelola jaringan hotel mewah, Argiansyah memastikan perjalanan itu akan menjadi Argiansyah pengalaman yang tak terlupakan. Selama 3 hari terakhir, mereka telah mengunjungi berbagai tempat, termasuk Candi Borobudur yang megah dan hiruk-pikuk kota Jakarta. Kini, mereka berada di Semarang, baru saja kembali dari Pulau Karimun Jawa. Namun sebelum pulang, Argiansyah ingin mengunjungi sebuah komunitas nelayan yang pernah ia dengar. Meskipun Nafisa tidak begitu tertarik, terutama karena hari itu adalah ulang tahunnya, dia memutuskan untuk ikut bersama ayahnya. Saat di kapal feri dalam perjalanan kembali ke kota, Argiansyah menyadari bahwa dompetnya hilang. Dia segera memeriksa sakunya dan bertanya kepada Nafisa apakah dia melihat dompet itu. Nafisa, yang kesal, langsung mencurigai bahwa seseorang telah mencuri dompet ayahnya. "Aku sudah bilang, ayah, kita seharusnya tidak pergi ke sana. Pasti ada seseorang yang mengambil dompetmu," ujar Nafisa dengan nada tegas. Namun, Argiansyah tidak langsung mengambil kesimpulan. Ia berusaha tetap tenang dan menjelaskan kepada putrinya bahwa mungkin saja dompet itu jatuh di suatu tempat, mungkin di kapal yang penuh dengan wisatawan. "Bisa Argiansyah aku sendiri yang menjatuhkannya di suatu tempat. Kita belum bisa memastikan apapun," katanya dengan lembut. Setelah 2 jam kembali ke hotel, Argiansyah masih belum menerima kabar tentang dompetnya. Para staf kapal juga telah melakukan pencarian, tetapi hasilnya nihil. Nafisa semakin kesal, terutama karena dompet itu berisi uang dan kartu-kartu penting untuk perayaan ulang tahunnya. "Ayah, pasti sudah dirampok. Aku yakin ini terjadi Argiansyah di pulau itu," kata Nafisa, frustrasi. "Dan kau membawaku ke daerah kumuh di hari ulang tahunku. Lihat apa yang terjadi Argiansyah sekarang." Argiansyah, yang merasa tenang, menatap putrinya dan berkata, "Nafisa, kamu mungkin sudah dewasa, tapi kamu masih punya banyak hal yang harus dipelajari tentang hidup." Ia kemudian menceritakan tentang masa kecilnya yang penuh kesulitan. Argiansyah tumbuh di lingkungan sederhana di Jakarta.
Nenekmu adalah juru masak dan kakekmu seorang penjahit. Pada usia 14 tahun, aku sudah bekerja untuk membantu keluarga kita, katanya. Dia menjelaskan betapa kerasnya perjalanan hidupnya, bekerja tanpa lelah untuk mencapai posisi yang ia raih saat ini. Namun, hal yang tidak mereka duga terjadi Argyansyah keesokan harinya. Seorang anak jalanan mendatangi hotel tempat Argyansyah dan Nafisa menginap. Anak itu membawa dompet Argyansyah dan mengembalikannya tanpa mengambil apapun. Argyansyah dan Nafisa terkejut dan terharu dengan tindakan anak itu. Tapi yang lebih mengejutkan mereka adalah ketika anak tersebut, bukannya meminta uang sebagai imbalan, justru hanya meminta agar Argyansyah membantu memperbaiki sekolah di desanya. Tindakan sederhana anak jalanan itu membuka mata Nafisa tentang arti sebenarnya dari kebaikan dan kejujuran. Hari ulang tahunnya pun berubah menjadi Argyansyah pelajaran hidup yang tak terlupakan, bukan tentang kemewahan, tetapi tentang keikhlasan dan memberi. Namun pada akhirnya, semua berjalan baik untukku. Aku beruntung menyadari bahwa keberuntungan juga bisa mengubah hidup seseorang, ujar Argyansyah dengan senyum ringan. Dia pun mengenang saat-saat ketika pertama kali bertemu dengan istrinya, Nafisa masih di bangku kuliah, dan bagaimana istrinya kemudian meninggal dunia karena tuberkulosis. Waktu itu, aku sudah punya banyak uang, tapi tidak cukup untuk menyelamatkan ibumu dari penyakit itu. Ucapannya disertai tatapan kosong, mengingat kembali pukulan keras yang pernah ia alami. Kematian istrinya membuat Argyansyah merenung, dan sejak saat itu, dia berkomitmen untuk menggunakan sebagian besar kekayaannya untuk tujuan filantropi. Saat Nafisa baru berusia 3 tahun, aku memutuskan untuk mendedikasikan sebagian dari kekayaanku untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dari situlah aku mulai dikenal sebagai dermawan, lanjut Argyansyah. Meskipun sekarang mereka tengah menghadapi masalah kehilangan dompet dan rencana ulang tahun yang terhenti, Argyansyah tetap mengingatkan putrinya bahwa mereka masih beruntung, bisa menikmati kenyamanan di hotel mewah, sebuah kenyamanan yang tidak semua orang bisa rasakan. Nafisa mendengarkan semuanya dalam diam, menyerap kata-kata ayahnya dan mulai merenungkan makna kehidupan serta pelajaran-pelajaran berharga yang baru saja dibagikan. Keesokan harinya, telepon Argyansyah berdering. Nomor yang muncul tidak dikenal. Saat diangkat, suara di ujung telepon memberitahukan bahwa dompet Argyansyah telah ditemukan, dan memberikan alamat yang sedikit jauh dari area wisata. Argyansyah tersenyum lega, namun, Nafisa langsung merasa khawatir. Ayah, pikirkan sejenak, ini mungkin jebakan atau penipuan. Bagaimana kita bisa yakin mereka benar-benar menemukan dompetmu? Tanya Nafisa dengan nada cemas. Jangan khawatir, Nafisa. Suara di ujung telepon Argyansyah terdengar seperti suara anak kecil, dan kedengarannya tulus, jawab Argyansyah dengan penuh keyakinan. Meski begitu, Nafisa tetap curiga dan memutuskan untuk menghubungi pengawal yang selalu menemani ayahnya. Setelah menjelaskan situasinya, pengawal tersebut segera datang ke kamar hotel dan mencoba membujuk Argyansyah untuk tidak pergi. Namun, Argyansyah tetap teguh. Aku akan mengikuti intuisi. Kita akan mendapatkan kembali dompet itu, lalu bisa melanjutkan perjalanan kita, ujarnya dengan tegas. Mereka pun bertiga berangkat, meninggalkan hotel mewah menuju alamat yang diberikan. Saat mobil melaju keluar dari area wisata menuju lingkungan yang lebih sederhana, Nafisa semakin tidak nyaman. Petualangan ulang tahunnya kini berubah menjadi Argyansyah perjalanan penuh ketidakpastian. Setiap motor yang lewat membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Setiap lampu merah terasa seperti ancaman. Nafisa terus merasa tegang, meski ada pengawal di sampingnya. Bagi Nafisa, lingkungan yang mereka masuki terasa asing dan mengganggu. Namun, Argyansyah tetap tenang, seolah-olah tempat ini membangkitkan kenangan masa mudanya. Akhirnya, mereka tiba di sebuah jalan dengan rumah-rumah sederhana. Pengawal bersikeras agar Argyansyah tetap di dalam mobil sementara dia memeriksa situasi. Dia mengetuk pintu salah satu rumah, dan seorang anak laki-laki muncul, memegang dompet Argyansyah dengan tangan kecilnya.
Pengawal menerima dompet itu dan membawanya ke Argiansyah, yang segera memeriksa isinya. Semua dokumen, kartu, dan uang masih utuh, tanpa ada satu pun yang hilang. Argiansyah turun dari mobil ditemani Nafisa dan mengucapkan terima kasih kepada anak itu atas kejujurannya. "Anak, kamu telah menyelamatkanku dari banyak masalah." "Terima kasih banyak," ucap Argiansyah dengan tulus. Anak yang tampaknya berusia sekitar 13 tahun itu kurus dengan mata yang cerah. Ia mengenakan pakaian sederhana yang terlihat sudah aus. Melihat Argiansyah yang begitu berterima kasih, anak tersebut, dengan suara penuh harapan, bertanya apakah Argiansyah bisa memberinya $2 sebagai imbalan. Mendengar permintaan itu, Nafisa tertawa gugup. "Aku sudah tahu. Bukankah sudah kukatakan, Ayah? Untung kita membawa pengawal." Argiansyah menatap putrinya dengan tenang. "Apa masalahnya, Nak?" tanyanya, menyadari kegelisahan Nafisa. "Serahkan saja uangnya sebelum teman-temannya muncul." "Ayah, mari kita segera pergi dari sini," balas Nafisa, masih cemas. Anak itu tampak malu dan berusaha menjelaskan, "Bukan begitu, Bu. Saya hanya tidak punya telepon. Argiansyah, saya harus menggunakan satu-satunya uang yang saya miliki untuk menelepon Bapak dari telepon umum." Argiansyah tersenyum, menyadari kesalahpahaman itu. Dia mengeluarkan uang lebih dari yang diminta, dan dengan lembut memberikan kepada anak itu sebagai tanda terima kasih yang lebih besar. "Terima kasih, Nak. Kamu telah memberikan pelajaran besar bagi kami hari ini." Nafisa terdiam, merasa malu atas kecurigaannya, dan mulai memahami bahwa tidak semua hal bisa dinilai dari penampilan atau situasi yang tampak di permukaan. Pelajaran hari itu mengajarkannya tentang kejujuran, kerendahan hati, dan kemurahan hati, tepat di hari ulang tahunnya yang tak terlupakan. "Saya menghabiskan malam kemarin meminta-minta di jalan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya, saya menggunakan uang yang saya simpan untuk membeli kue untuk Argiansyah saya. Besok adalah ulang tahunnya," ujar anak itu dengan tulus. Mendengar cerita ini, Argiansyah tersentuh dan meminta anak itu untuk menceritakan lebih lanjut. Nafisa, yang masih terkejut, hanya bisa menatap ayahnya dengan heran. Anak itu kemudian memperkenalkan dirinya, "Nama saya Randy." Ia mengaku tidak banyak mengingat masa kecilnya. Dia tidak pernah mengenal ayahnya dan telah tinggal di jalanan bersama ibu dan Argiansyahnya selama lebih dari setahun. "Tidak jauh dari sini, ada tempat di mana para tunawisma berkumpul pada malam hari. Disitulah keluargaku sekarang tinggal," jelas Randy. Dia juga menceritakan kenangan tentang satu-satunya pesta ulang tahun yang pernah ia alami, saat mereka masih tinggal di apartemen kecil. "Ibu membuatkan kue kecil, sangat sederhana, tapi itu adalah hari terbaik dalam hidupku. Hanya ada ibu dan Argiansyah perempuanku yang lebih kecil untuk menyanyikan selamat ulang tahun." Meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan, Randy ingin Argiansyahnya merasakan kebahagiaan di hari ulang tahunnya, sama seperti yang pernah ia rasakan dulu. Itulah sebabnya dia berada di jalan, mencoba mengumpulkan uang untuk membeli kue. Mendengar cerita itu, Nafisa tidak bisa menahan air mata. Dia merasa malu karena telah menilai Randy dengan cepat dan sembarangan. Kejutan lain datang ketika mereka mengetahui bahwa Argiansyah Randy berulang tahun di hari yang sama dengan Nafisa. Tergerak oleh cerita itu, Nafisa menyerahkan kartu hotel mewah tempat mereka menginap kepada Randy dan mengundang keluarganya untuk datang ke sana. Keesokan harinya, dengan izin ayahnya, Nafisa membuka dompet Argiansyah, mengeluarkan 3 lembar uang $100 dan menyerahkannya kepada Randy. "Gunakan uang ini untuk membeli pakaian baru untukmu dan keluargamu. Kalau tidak, kalian mungkin tidak bisa melewati resepsionis hotel," kata Nafisa dengan senyum lembut. Setelah itu, mereka berpisah dan pulang. Saat di perjalanan, Argiansyah menyarankan untuk melanjutkan ke restoran yang sudah ia pesan untuk merayakan ulang tahun Nafisa. Namun, Nafisa menolak dengan lembut. "Ayah, apa yang kita habiskan dalam satu malam di tempat itu bisa memberi makan keluarga Randy selama sebulan.
Bagaimana kalau kita kembali ke hotel saja, pesan pizza, dan rencanakan sesuatu yang lebih baik untuk besok? Usulnya. Argyansyah, yang tersentuh oleh perubahan sikap putrinya, setuju. Dia menatap Nafisa dengan bangga, menyadari bahwa pelajaran-pelajaran tentang kemurahan hati yang selama ini ia tanamkan pada putrinya mulai berbuah. Keesokan paginya, Randy, Argyansyahnya Sukmawan, dan ibunya, Syakila, pergi ke toko pakaian dan keluar dengan pakaian baru serta rasa percaya diri yang baru. Uang yang diberikan Nafisa tidak hanya cukup untuk pakaian, tetapi juga untuk sarapan, sesuatu yang belum pernah mereka nikmati lebih dari setahun, serta ongkos bus menuju hotel. Setibanya di hotel mewah, Randy, Sukmawan, dan Syakila merasa canggung. Syakila, yang selama ini hanya bermimpi melihat tempat seperti itu, tidak tahu harus bersikap bagaimana. Saat mereka memasuki lobi, seorang resepsionis mengantar mereka ke taman yang indah, dengan hamparan rumput hijau dan meja yang dihiasi bunga serta hiasan berwarna-warni. Sukmawan, dengan mata berbinar, berseru bahwa tempat itu adalah yang terindah yang pernah ia lihat. Ketika Nafisa muncul, ia tersenyum dan berkata, "Semua ini untuk Sukmawan." Argyansyah kecil itu tidak bisa menahan kegembiraannya dan berteriak kegirangan. Argyansyah, yang telah meminta temannya, supervisor hotel, untuk mengundang keluarga-keluarga dengan anak-anak lain yang menginap, membuat suasana pesta semakin meriah. Taman itu segera dipenuhi anak-anak yang berlari dan bermain dengan Sukmawan dan Randy. Untuk pertama kalinya, Nafisa merasa bersinar, merasakan kepuasan yang sama seperti ayahnya ketika membantu orang lain. Randy dan Sukmawan mencicipi mus coklat untuk pertama kalinya, menikmati setiap sendok dengan kegembiraan, bahkan ketika mereka mengotori diri dengan kue besar yang disajikan. Syakila, yang terharu dengan semua ini, terkejut ketika Nafisa memeluknya hangat, mencoba menahan air mata di hari pertamanya sebagai orang dewasa. Argyansyah, yang menyadari bahwa satu pesta ulang tahun tidak akan menyelesaikan semua masalah keluarga itu, memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih. Ia membawa Syakila menemui temannya yang merupakan supervisor hotel dan menceritakan kisah mereka. "Saya sangat terkesan dengan kejujuran anak Anda yang mengembalikan dompet saya dalam keadaan utuh," katanya. "Meskipun kalian telah melalui banyak kesulitan, anak Anda menunjukkan betapa luar biasanya didikan yang telah Anda berikan. Selamat atas integritas Anda," ujar supervisor itu. Syakila, yang terharu, mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar. Namun, supervisor tersebut melanjutkan, menyarankan bahwa ia mungkin bisa menawarkan lebih dari sekadar pujian. "Belakangan ini, kami menemukan bahwa kepala tim kebersihan kami terlibat dalam pencurian kecil-kecilan. Dia, bersama 2 karyawan lainnya, mencuri barang-barang dari tamu asing yang baru menyadari kehilangan mereka setelah kembali ke negara asal," jelasnya. Syakila mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun sedikit bingung. "Kami telah memecat semua yang terlibat dan sekarang sedang mencari seseorang yang dapat dipercaya dan memiliki integritas untuk memimpin tim kebersihan." Supervisor itu melanjutkan, "Saya tidak tahu apakah ini hanya keberuntungan atau sesuatu yang lebih, Bu Syakila. Tetapi ketika putra Anda mengembalikan dompet itu, dia mengubah takdir seluruh keluarga Anda. Jika Anda tertarik, saya ingin menawarkan posisi kepala tim kebersihan kepada Anda. Bagaimana menurut Anda?" Syakila, yang tidak pernah membayangkan bisa menginjakkan kaki di hotel mewah seperti itu, apalagi mendapatkan tawaran pekerjaan, terkejut. Dengan rendah hati, ia mengakui bahwa dirinya tidak yakin apakah ia memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut. Namun, supervisor itu dengan cepat menjawab, "Oh, Bu Syakila, hal yang paling penting sudah Anda miliki, karakter dan integritas." Seminggu kemudian, kehidupan keluarga Syakila mulai berubah. Randy dan Sukmawan pergi ke sekolah naik bus dengan pakaian baru dan perlengkapan sekolah di tangan. Sementara itu, Syakila menaiki bus yang membawanya ke hotel bintang 5 tempat ia kini bekerja sebagai kepala tim kebersihan.
Senyum tidak pernah hilang dari wajahnya, ia merasa Menjargiansyah wanita paling beruntung di dunia. Bukan hanya karena kesempatan kedua untuk keluarganya, tetapi juga awal baru dalam kariernya. Sementara itu, Argiansyah dan Nafisa melanjutkan perjalanan yang telah mereka rencanakan. Namun, ada sesuatu yang berubah secara mendalam dalam diri Nafisa. Tidak ada pengalaman lain selama perjalanan mereka yang mampu menandingi kebahagiaan yang ia rasakan saat pesta ulang tahun di taman hotel itu. Dalam momen refleksi, Nafisa menatap ayahnya dan akhirnya memahami sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia pikirkan, mengapa ayahnya tak pernah puas hanya Menjargiansyah seorang jutawan. Nafisa menyadari bahwa yang benar-benar membawa kepuasan bagi Argiansyah bukanlah uang atau kemewahan, melainkan kegembiraan karena bisa membantu orang lain. Sekarang, Nafisa memahami nilai sejati dari pekerjaan filantropi ayahnya dan alasan mengapa ia mencurahkan begitu banyak waktu dan tenaga untuk berbuat kebaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kisah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.